Oke, di episode yang pertama ya. Yang kemarin-kemarin tuh kan kita masih perkenalan ya. Jadi kita buatnya agak simpel aja. Yang kemarin kita juga nggak tahu tujuannya awalnya ke arah mana, dan akhirnya kita menemukan titik temunya untuk membahas fondasi-fondasi yang ada di setiap show dan penampilan teman-teman band atau apapun itu ya mungkin ya. Oke, sekarang kita sudah menemukan nama untuk channel YouTube kita. Apa Nan? Floor plan guys. Apa? Floor plan. Floor plan. Ya. Apa floor plan Nan? Floor plan itu apa ya? Iya. Floor plan kan lantai. Kenapa kita harus mengambil istilah lantai untuk Karena fondasi mulai dari bawah ya. Wih, kok gitu? Emang sudah ada. Wah, floor dulu kalau udah oke. Oke. Oh, jadi fundamental Ya, kuat. dan industrinya. Iya, pasti. Karena semua mulai dari bawah guys. Mantap sekali. Oke, dan kita kenalin aja teman-teman kita yang di samping nih. Kalau kalian ada di panggung besar, mungkin kebanyakan dari kalian pernah melihat orang-orangnya. Dia sini semua nih. Kalau besar. Kalau mengajak tidak ada goyang. Oke, kita ketemu sama teman-teman dari Alusan Live. Jadi mereka mengatur show dari event ke event, dan prestasinya dia juga udah oke banget kan. Oh iya. Terus Nggak usah diragukan lagi guys. Mantap guys. Mantap. Guys. Oke Nan, coba kenalin di sana Nan. Oh ya, nih guys, ini temanku. Apa namanya nih? Crespo. Crespo guys. Nah Oke. kalau sebelahnya guys, Eri. oh Eri. Oh ya, Crespo di bagian apa tuh? Biasanya ngurus di event-event tuh. Di Alusan bisa jadi LO MC. Oh LO? Oh MC perlu LO ya? perlu. Oh gitu. Jadi gitu Nan. Mantap sekali itu guys. Nanti audionya kan haruslah ada LO-nya. Kayaknya harusnya. Lo nggak sih Riders mungkin lebih enak. Ya, toilet di FK harus. Kalau tergantung yang kalau saya gambar ada. Oh iya, wah, udah bisa ditiang men. Ya men, oke lanjut. Kalau aku jadi stage crew sih biasanya. Namanya lupa Ben. Namanya Eri. Eri. Biasa di Alusan sebagai stage crew. State crew guys. Biasanya tugas state crew tuh ngapain Bli? Biasanya sih bantu-bantu marking-marking di stage atau bantu menahin racer, Wih, bantu-bantuin vendor gitulah. wih Kalau di mantap. panggung. Sangat penting sekali itu guys. Mental banget tuh. Lo saya Cucu, saya di state crew juga di Alusan. Oke. Oh sama si Eri. Oh ya, kalau pembagiannya ada dua nih. State crew nih, pembagiannya biasanya cu yang mana, cu ambil kerjaannya, sharing yang mana? State crew biasanya tak bagi dia, ada wing kanan, ada wing kiri. Kalau emang lengkap, tak bagi per talent. Di drum ada satu, di gitar ada satu, di bass ada satu, di vokal ada satu, untuk bantu vendor di sound biar lebih cepat kerjanya. Oke. Mantap. Apalagi sekarang banyak event yang udah nggak ada soundchecknya kan? Ya udah, cuma main hajar aja. Main hajar dan Apalagi band yang bawa MP1. baik kita tahun depan ya Dan ya. Sebenarnya bisa. Tapi- Masalahnya budget band. Para band. Semangat band-band. Oke, bandnya semangat. sebelahnya Coco. Saya Andre, biasa di Alusan jadi stage manager. Oke, kepada si otaknya dari Alusan. Kamu siapa? Tahu siapa? Ya, kelak. Kadang aja beli. Ya, Tugasnya kadang tak jelas sih. Jadi promotor ya pernah. Terus tugas buat merekam teknikalnya, kadang-kadang counter riders. Ya show director lah. Tapi kadang di panggung nggak, kadang di show itu saya cuma ngontrol mereka. Karena kan yang mengatur show mereka, saya cuma director buat
acaranya jalan aja. Draftnya ya. Ya. Oh, draft. Tapi sampai riset. Memang good. Harus punya mental. Jadi kalau maksudnya dalam artian Saudi itu tergabung dalam sebuah IO nggak deh? Kebanyakan yang kamu lihat di lapangan deh. Sebenarnya CMD itu kan dia ngedirect show-nya, dia yang ngatur semua urutan apalah isinya di dalam show itu. Nah dia tuh pre-production-nya sebenarnya namanya show director. Itu penelitian. Kalau stage manager, mereka yang sebenarnya lebih tahu karena mereka sudah pelatihan. Oke. Oh, mereka udah ngelatih para menteri. Sudah dilatih para Menteri di kasur ya. Bridging lu kan. mereka lebih paham kalau urusan di stage daripada saya. Kalau saya lebih ke teknikal. Oke. Berarti, nah, aku kayaknya lebih banyak nyercar kamu dengan pertanyaan ini dan gimana mengkondisikan permintaan artis dengan maksudnya ya kita kan di daerah nih Ya. belum tentu semua bisa kita apa namanya koordinasi dengan baik, counter dengan baik. Masalah riders, permintaan yang apalagi ya kalau band-band besar kan banyak kadang-kadang permintaan last minute besar. Ya. Apalagi band-band luar negeri ya. Saya lu nggak bisa bersaing dia sudah ya kayak gitu. Gimana ya? Nah, kalau itu gimana caranya? Dan, Kalau biasanya itu kita tergantung daerah kan. Nah di daerah itu apa rental yang layarnya paling top di daerah tersebut. Kemudian kalau memang belum mumpuni dengan counter ridersnya, ya baru cari yang dekat-dekat dan sesuaikan budget. Intinya kalau bikin festival itu untuk produksi, tolong di-sparekan budgetnya agar tidak ditaati. oh ada jadi bagian yang tak terduga dia. Bukan sih, Cik. Maksudnya kan dari band ngasih riders harus ada ini. Misal contoh drum dewe. Drum dewe kan sewanya tentu beda dari drum lain. Nah, kalau di counter mereka juga nggak mau kan, karena ada rental terdekat yang punya, atau nggak rental yang top tier di daerah itu yang punya. Sudah pasti sewanya lebih mahal. Jadi ya jangan diganti. Tapi budgetnya jangan ditaati. Oh gitu. Contoh, misalnya kayak mixer. Kadang ada yang beberapa band nasional, band internasional, dia no Yamaha gitu. Jadi apapun yang lebih dekat dengan Yamaha, memang kalau nggak ada, kan kayak SD7 itu susah nyari di mana. S6L, udah counter yang terdekat, itu aja sih. Terus kalau memang benar-benar nggak ada, kita buatkan dia list counteran riders. Jadi misalnya mixer ini, monitor ini, floor ini, wireless ini, nah itu baru kirim ke mereka, ntar mereka yang approve dan enggak. Kalau memang nggak ada, terpaksa kita harus nyewa. Riders yang spesifik, contoh kayak Stevie Wonder, kan dia karena dia tunanetra dan dia memang musisi, jadi keyboard yang dia pakai harus sama seperti keyboard yang ada di rumahnya. Dan nggak semua orang yang punya grand piano gitu. Jadi itu memang harus kita sewakan. Contoh seperti itu. Sedikit rumit ya. Sedikit rumit karena kita bukan di bidang itu Ya. ya. Dan maksudnya apa namanya kan? Risikonya kan? Oh ya ada. Resiko buat event tuh mantap sekali guys. Saya juga pernah mengalami event yang karena tidak sesuai kontrak ridersnya, jadi pundaknya ditipu sama road managernya. No show tonight view. Oh iya. Iya. Ya. Boleh bocor tuh event apa itu? Ya, guys? lah dulu. Oh, No show tonight gitu. Kayak no show tonight langsung down itu. langsung. Kayak apa namanya? Di setiap event banyak orang penting, tapi kadang-kadang di era sekarang tuh orang penting yang dianggap orang penting itu menyepelekan satu hal, makanya banyak event yang
amburadul saudara-saudara. Jadi Contoh tidak seperti segampang yang- itu ya. Kan? Gitu. Mantap sekali guys. Kan gimana bayar tiket 130.000, tapi untung bawa pulang 13 juta. Mantap sekali. Tapi emang event kayak gitu nggak boleh ditiru guys. Ya, Bukan eventnya, SDM-nya lebih tepatnya. Ya, Oknumnya guys. Kita nggak boleh menjudge vendor, gitu guys. Jadi vendor juga nggak tahu apa soalnya. Yo, benar, benar. Sebenarnya yang salah itu kan anunya. Sosoknya. Sosok. Nah, kenapa akhirnya kamu lebih memilih dan membuat koloni Alusan itu sebagai showing? Karena kan kebanyakan sebelum-sebelumnya di acara-acara entah kampus, entah brand, entah apapun itu, ada tim show di panggung, tapi dia tuh nggak tahu apa yang kita tanya. Misalnya channel ini gimana, sedangkan kita dari kru band sering ditugaskan untuk membantu ketika teman-teman punya acara, bantu nanti di panggung Ya, ya. Nah, karena tak lihat industrinya ini apa, ya udah saya kumpulin teman-teman, ayo kita bikin aja ini sekalian, ini jadiin kerjaan. Dan kebetulan ada terus. Bagus lah. Setiap bulan ada kan, selain konser juga, maksudnya kan ada conference, theater, ya yang kayak gitu. Ya, jadi yang namanya entertain tuh banyak subnya ya, tak hanya konser. Jadi mungkin kayak pentas kesenian segala macam itu penting, mereka ada di dalamnya. Oke, terus dan Mentara ini apa aja yang udah pegang untuk mengurus Apa tuh? band internasional, apa aja yang udah kamu datengin tuh dan kamu urus? Yang udah pernah sih, kalau band Nekdip kalau DJ banyak. Ya, Berarti Banyak. band-band rocknya tuh make the anu ya, MFX tuh ya. Ya, Oh, karena cuma nggak semua sebenarnya ada yang lewat, cuma ya investornya itu aja. Oh. Kebetulan mintanya itu gitu. benar. Ribet nggak ngurus-ngurus band seperti itu guys? Kalau dibandingkan sebenarnya lebih gampang ngurus yang internasional daripada yang nasional. Karena mereka biasa udah ngerti ya. Ya, betul. Mereka tuh timnya sedikit, Tapi benar tapi kerjanya. proper. Kalau di kita gimana? Kadang ada yang enggak gitu. Oh, itu guys, kalian harus tingkatin bawa kru yang oke lah. Biar nggak ngebawain belakang panggung guys. Jadi gini mungkin ada kebanyakan sekarang kan suatu event tuh kesannya bawa teman-teman seabrek jadi timuri aja kan. Iya, Privasi. Ya privasi kalau ada istilah di Bali ya. Ya minimal kalau kamu udah mengambil risiko untuk datang minta tolong dimasukin dalam suatu event ke teman-teman band atau teman-teman siapapun, Kontribusi lah ke band. kontribusi tolong Ya. kalau event ke bandnya harus benar. Yo, Kita asal Commission writer. biar nggak kalian masuk malah ngerugiin event, support event lokal. Ya. Oke, aku boleh menyerang Temo nggak nih sekarang? Oke. Kasih ambil ya. Kan ini sebelum dia yang bikin nama Alusan Live itu bukan saya sebenarnya. Beliau. Oh, Apa itu? kenapa alusan? Ya diambil. Apa itu? Tiba kepintasnya di otakmu kenapa itu? Oh, kenapa tuh? Kalau admin yang paling sana. Oke. Alusan ya karena kadang dapat kerja tak lihat halusan nih. Oh, Tapi setelah Tapi setelah ini kita ternyata tidak sangat yang ternyata kewasan. Mungkin kalau aku bisa gambarin alasannya mungkin teman-teman di sini kan suka nih dalam dunia ini gimana caranya bekerja dengan kesukaan kalian dapat uang gitu.
Jadi biar yang namanya kerjaan pasti ada masalah kan. Siapapun yang namanya masih bekerja sama orang, pas memperasaan diri untuk kerja sama orang pasti ada. Tapi minimal kamu masih bebas, berpakaian tidak terpatok, ya kan? Tidak jam kerjanya, yang penting kesepakatan jam berapa meeting, jam berapa harus selesai tugas segala macam kan itu. Jadi gampang, tapi eksekusinya susah ya. Kadang-kadang. Nah, kita yang biasanya nih kadang-kadang oke mereka fokus ke gestar, tiba-tiba produksinya kecret ya, maksudnya budgetnya yang dipotong. Nah, budget yang dipotong di panggung tuh nggak banyak yang nggak disediain. Contoh lah, misalnya ambil Podcast enggak semua. gitu ya. Misalnya ada beberapa dalam satu festival tuh ada beberapa gini apa namanya, beberapa performance atau beberapa talent. Nah, di talent itu bawa equipment sendiri. Contoh yang paling sering ada itu kayak riser drum. Misalnya riser drumnya sedikit atau riser drumnya sesuai, tapi technical areanya enggak. Kadang risernya nggak bisa masuk, jadi 4 panggung. Oke, stop dulu. Technical area tolong dijelaskan. Apa itu? Technical area itu adalah area yang nggak masuk, yang nggak kelihatan waktu show. Dibuat prepare di wingnya itu. Di wingnya. Wing kiri, wing kanan biasanya. Nah, misalnya salah satunya ada pixel monitor. Ya kan masuk sana. Nah, misalnya itu size-nya kecil, ukurannya kecil, nah dipakai sistem manajemen speaker dan monitornya udah habis, kan sisa 1. Mana caranya masukin 4 gitu misalnya. Itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Cor, Bisa sih bongkar pasang, tapi kan iya dah. ya asli. Repot. Ya sih benar-benar. Kapasitas band juga menentukan bisa sakleknya atau enggak ya. Kadang ada beberapa yang band yang saklek tuh, saya nggak mau dibongkar nih, bisa berhilang risernya satu. Ya, lari yang ini tektokan untuk dibongkar pasang. Iya. Jadi kita udah pernah. Oke, coba apa sih yang bikin Cucu tuh minat gabung ke sistem yang Deden buat di Alusan? Apa sih? Minat gabungnya karena dulu pertama kali kerja tuh sama ada Om JP. Nah, di sana saya tahunya kerja jadi show state crew di show manajemen dulu. Habis itu kita lihat di sistem kerja di Om JP itu juga kayak gitu, ditaruh per talent, per instrumen. Saya difokus di drum, ya saya bantu di drum biar cepet untuk setup untuk di drum-drumnya. Habis itu ya ketemu sama Dedet, diajak kerja sama Dedet, ya tak terapin juga kerja sama Om JP, ada teman-teman juga ya mengisi kekosongan saat band yang kita pegang di kru. Kan awalnya kita juga dari pegawai band, Pegawai band, pencetus Alusan. Iya. Karena kita nggak bikin band ya, karena band udah banyak, nggak bisa ngeband tapi bisa ngobrol, bisa ngarah-ngarahin arah. Ya jadi tau lah, maksudnya untuk channel teknis di panggung tuh ya Change over. ya tahu, lumayan tahu lah. Mantap sekali itu. Biasanya kendala apa yang umum ada di sebuah event itu? Di posisi buaya. Yang di posisi musuh. Di kendala apa ya? Biasanya kebanyakan paling di channel gitu dah. Channelnya kurang gitu. Channel ketukar gitu masih lebih biasa kayak gitu. Makanya ada state crew mungkin kita lebih jadinya double check lagi.
datang bandnya ini mau main, sebelum band itu naik ke panggung kita harus nanya ke vendor soundnya udah aman nggak, so channelnya kita cek lagi, double check biar lebih aman. Mantap sekali tuh. Terus Kadang selain itu masalah ada lagi. yang terjadi juga di stage itu kadang alat komunikasinya yang agak susah ketika emang depan PA kita posisinya atau enggak ketabrak ini sirip ke jam, kalau acara presiden kena jam. Iya. Apa itu kena jam tuh? Jadi sinyalnya dilemahkan. Oh. Jadi ada kewenangan Kewenangan dan nggak bisa yang juga. bisa diganggu gugat. Mereka punya kewenangan. Ngeri itu. Tapi harus Pilih jam apa sniper gitu ya. Saya pernah sniper jam. Nih, Mas angkat enggak? Saya yang hampir tembak. Di Toto Jangan Pistol. dicontoh itu ya. Oh, belum pernah dan belum pernah. Pernah sekali. Pernah. Dingin gini. Cuma di dipinggang. Sini soalnya. Oke. Ya, Pak, ya. Oke, nah. Ini tangannya benar. Sebelah mana sikat nah. Yoi, guys. Oke, Crespo. Bakalan diinterogasi Dentar tuh. Coba jelasin Blin. Biasanya di posisimu tuh ngapain aja? Biasanya kalau aku di LO tuh ngontak-ngontak talentnya gitu untuk ada kasih informasi tentang event ini, kasih rundown kayak ada apa gitu, dan untuk pastikan dia datang tepat waktunya sih. Kasih tahu. Sama dia juga beda sih. Lebih kalau di conference tak suruh ngedit konten sih. Maksudnya konten yang diedit dia. Ada kan biasanya itu last minute protokol datang perubahan normal karena kayak last minute, nah dia tak suruh. Tapi beban nggak dengan pekerjaan tambahan seperti itu? Enggak sih, suka ngedit juga kebetulan. Maksudnya kamu Yakin lagi kamu tuh lagi ngurus artis lagi nelpon tuh tiba-tiba via HT ya, via HT bukan via legongnya, via HT maksudnya kamu kan tatap mukanya sih seperti dengan sementara kamu lagi ngurusin artis nih yang harus transportnya udah memastikan kamu udah nyampe atau belum kan, itu tugasmu kan. Nah, gimana cara menyikapinya? Kalau disuruh Last minute nih, pas lagi ambil kerjaan juga di bidangmu. caranya tuh itu belum pernah terjadi, tapi Suatu saat terjadi, gimana caranya kalian itu? di Nah, kan itu plan nih buat teman-teman belajar juga. Kampanye pernah kalau kan kita ber 1, 2, 3, 4 Saling backup. Mantap itu tugas yang sih. Benar, serius. Jangan dipikirin sendiri. kalau nggak di backup kan meninggal. gitu Ya. Yang mana free backup dulu. Ya. Yang penting kan yang visual itu. sekarang kan perlu dua restoran juga. Nah itu kan juga tergantung eventnya. Kalau event kayak conference itu baru Nah, iya. Jadi taraf konser, meeting tuh beda permasalahannya. vendor juga beda. Dan pantas mereka itu diperhitungkan posisi mereka. Yoi, nggak segampang yang kita lihat. Iya, Dan segampang Iya. seperti namanya lu. Iya, Kan ke waktu Ada waktu ya. kata waktu. uang saya cari waktu nggak bisa. Oke, Rik. Sikanan. Tapi kok kebanyakan kayak selama udah aku hidup di dunia seperti ini, kenapa mindset band tuh LO tuh kiranya cewek semuanya? Band-band siapa? Ada buat oh LO staf ada LO ada cewek pasti beda vibe-nya. Kenapa gitu ya? Kalau itu kurang tahu juga, no. Nih sering nih Andre nih minta ilmu cewek. Bukan saya. itu minta LO atau minta LC itu? Biasanya lebih semangat aja kerjanya mungkin dan itu sih. Oke. Enak komunikasi ya. Oh,
nggak tahu juga sih. Mungkin Ada yang hubungannya juga biasa kalau LO nya cewek rawa farung gitu. memang enggak apa ya? Enggak ribet jadi LO untuk sebuah event di hari H bilang ya. Itu ada problem biasanya yang dikira Ada apa biasanya? ruangnya jual gitu, dan kadang tuh jalannya tuh datang telat gitu, datangnya pepet gitu. Itu ya sih itu ke ribetnya lebih kesana. Dan traffic di jalan juga Traffic kadang nggak terakhir ketahuan. Udah besar depannya. macet kayak gitu. Soncek jam 12 dia baru landing tuh jam berapa? Jam 10. Kan masih mepet dia nyampe ke venue tuh. Kayak gitu lah. Kita harus tetap koordinasi terus. Waktunya nggak boleh dipotong. Oh itu udah biasanya juga Kadang malah minta lebih kayak gitu. itu udah. Wih emang ini hari H tuh kita kadang tahu tuh Roman cek sound tuh ya. So, Ya, Kadang malah loading alatnya lamaan gitu udah. Wih. Itu biasanya antisipasi untuk band yang kayak datangnya telat atau permintaan band yang itu last minute tuh itu biasanya solusimu gimana Bli? Kalau misalnya cek soundnya datangnya telat itu, ya itu kan salah bandnya. Kita udah masih rundown, harusnya kan dia lihat dan dia bisa baca traffic kalau berjalan lagi macet di hari Minggu misalnya di weekend gitu. Mau nggak mau ya potong waktu soundchecknya gitu. tapi tetap kita bantu, maksudnya sediakan dia sebelum dia nyampe apapun channel di sini. Channelnya. Channel siap. mereka datang tinggal colok gitu. Ada nggak band yang agak blur gitu dia? Ya apa agak apa ya bahasa Indonesianya blur? Jahil. Hah? Jahil ya? Ah itulah Sejauh ini belum sih. belum ada. Ya Semoga maksudnya. tidak ada ya. Ya. Kalau dulu baru zamannya kayak gitu. Kalau belum rame, nanti aja siapa? Ya. Ah, Tukar ya saya ya. Ah, Kan saya apalagi minta band malam biasanya kan? Iya. Gitu. bener tuh. Tapi kalau di kedaerahan kayaknya masih attitude-nya mengalami juga kayak gitu. Wah, mengalami. Sekarang Jadi kalau sampai sekarang. jadi gini deh, kalau aku bisa ngasih saran ke teman-teman yang lagi ngeband tuh ya, kalian kan perlu event nih, ikutin aja rule-nya dia. Suatu saat nanti kamu besar, ada bakalan permintaan dalam ridersmu yang bisa diakomodir oleh teman-teman ini. Yoi. Jadi kalau sekarang masih berintis, udahlah nikmati dulu prosesnya. Tapi juga ada kamu di posisi mereka belum tentu bisa mengeksekusi permintaanmu dengan baik dan benar kan. Yoi. Iya, gitu. Kita ini aja manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan guys. guys. Yoi. Mantap sekali tuh guys. Teman-teman kita sangat menginspirasi kita untuk di dunia industri musik ini guys. Oke, kasih itu si Erik ngomong aja nah, si Oh, kanan. dia tuh lagi mikirin kata-kata ya. Dari mana tak sautin nih maksudnya? Tak sautin. Belum ditanya apa dia tahu. Ya. Dia lagi mikirin lah dalam hatiku play. Bode orang lah. Gitu. Ya Bli, Ya, ini bagaimana kengken ini? baik. Biasanya tugas di posisimu sama kayak Cucu kurang lebih Bli ya? Ya, sama kurang. Saling Tapi rekap lah. dia kalau di conference orang lebih ke LOMC dia. Saya Ya. MC juga. MC. MC. Ntar dulu, LOMC nah sekarang nih ada perubahan rundown. Maksudnya ada yang digeser, anggap nih posisi artis-artis nih. Apa yang bisa kamu berikan ke MC untuk mengatur flow-nya? Apakah perinan apa ada nih? Ya, Perinan itu diganti Cue card. Cue card ya, cue card namanya. Nggak tahu sorry ya, cue card namanya. Sudah. Jadi itu koordinasinya ke Deden untuk mengubah itu. nah biasanya sih dari siapapun yang dapat info duluan, confirm dulu. Kita pakai alat komunikasinya, confirm kalau udah, baru dia yang ubah. Biasanya sih yang gini biasanya dari panitia yang penyelenggaranya itu kan kadang-kadang misalnya yang tamu undangannya si A harusnya yang buka ternyata nggak datang diwakilin gitu, berubah namanya itu sih. Nah, yang sebut mereka berdua, Ya. Pul sama Eri. Ubah nama, ubah foto. Satu harus nempel
apa namanya protokolnya atau enggak yang nyetak di depan tuh apa namanya administrasinya tuh absensi yang itu harus nempel itu siapa aja undangan yang datang nih biar nggak salah nyebut nama yang diwakilin siapa yang mewakilin gitu sih. Dan Itu pas di hari H-nya yang harus saling nutupin. Pernah nggak kacek untuk masalah kayak gitu, Ble? hampir sih. Hampir. Pas apa tuh? Maksudnya posisi transisi apa, perubahan apa? Perubahan Masalah yang artisnya. perubahan yang buka dia harusnya hanya memberi sambutan malah mau membuka acaranya. Oh, Tuh. Protokolnya nggak ngasih tahu ke yang gini ya. Harusnya dia sebagai apa ya sebagai sambutan biasa gitu. Nggak sampai atas langsung buka Oh, itu Wah, belasan kacek. modalnya ya. benar. Q ya. Ya. Emang berarti nah sekarang udah kayak MC biasanya kan. Untuk kayak aku biasa lihat di konferensi ya kayak gitu, Ble. Itu udah kayak yang dia bilang tuh kan dia sambutan nih. Kadang menajar dia mau langsung ke permukaan Ya. tuh. Biasanya komunikasinya di atas panggung itu gimana, Be? Pakai hati lah atau gini gitu di depan gitu. Ya kalau emang kebablasan apalagi yang biasanya kan pejabat atau petinggi lah itu agak susah sih. Palingan minta tolong ke protokolnya. Tapi kadang kalau yang kayak gitu tuh biasanya kita akalin kan, kalau yang mana benar-benar membuka acara itu pasti kita simboliskan dengan contohnya pemukulan gong. Jadi kalau emang bukan dia yang membuka, gongnya belum di setup, udah aja. Kayak potong tumpeng tuh ya. Ya orang tumpengnya belum ada. Kalau bukan dia, Ya. Cek tombol apa. Mantap sekali. Oke. Biasanya kalau masalah kayak apa namanya itu? Apa ya namanya tuh ya? Nah itu kan kayak biasanya berarti belinya yang biasa kayak gini tuh ya, pegang papan ya. Tinju. Dia udah pakai. 3 menit lagi. Kiper. Kelihatan Sekarang udah jarang sih kayaknya. Mas ya, udah pakai TV sekarang ya. Matador. Apa namanya? Prompter. Prompter. yang berubah apa yang ada di sana itu siapa? DJ. Oh, VJ. Oh VJ juga. Nanti kita Dia. bakalan ulas juga orang-orang VJ Joy. Apa itu DJ? visual apa? Joki. Balap. Mantap sekali tapi. Nah, sekarang nih pakai baju Isyana Saraswati ini atau main? Ini my best friend. Siapa namanya? Hah? Apa namanya? Andre. Harus sekali. Yoi. Yo, Mungkin kalau di panggung-panggung West One, 2 orang nih pasti kelihatan. Yoi. Terus si Andre ya sering juga tak culik untuk bantuin saya di yo, monitor. palu beda. Kalau Jojo nih wah, Andre ini cicilannya paling banyak, kayak kerjaannya dia. Cocok. kalau Jojo pasti ketemu di Stress, kalau si Erik sama Deden pasti orang di balik layar dalam suatu event. Yoi. Pasti itu, guys. Si Andre nih susah nggak ngebagi porsi kerjaan antara kiper 3 nih kan kebanyakan di stage nih, si Erik, Jojo sama Slim. Pernah nggak keteteran? Modelnya susah ngomong kayak ini nih dan tambah aja bensin belum ada. Pernah nggak? Enggak sih, karena sebelum ngarik tim atau Sebelum mulai acara kita harus breakdown dulu apa yang dari permintaan dari panitia atau dari klien, kita breakdown dulu. Oh kita butuh timnya segini ini, udah kita ajuin dengan total apa yang diperlukan. Jadi nggak mungkin keteteran. Nah, untuk tim tuh dari kalian atau dari panitianya dia? Atau dari yang punya event? Biasanya dari panitia, biasanya nih dari mana yang kontak ke Dedet,
Dedet nanti nge-breakdown berapa orang yang diperlukan dari runtutan acara selama event itu, baru ntar nyari tim ke saya atau ke siapa teman-teman gitu. Itu mau Dre, selama Dre gabung di Alusan nih untuk event konser, udah berapa konser yang kamu tangani? Nah, udah coba hitung ya. Kayak lapar polis aja dulu. Pokoknya dari sebelum ada nama sampai dari nama adalah Kira-kira. dari awal tahun 20 kebanyakan 15 lah. Awal tahun ini, Enggak, ada yang tahun lalu. total nih. Pertengahan tahun lalu sampai sekarang nih. Udah 3 tahun lah. Ya lah, nggak lah 3 tahun. Oke. 3 tahun lah. Lebih dari Asal 3 tahun lah. lebih Ya. dari sampai 30 event. Sampai Oh, mantap. Mantap. Itu ngajain voice-nya berapa ya? ini Kalau itu berapa event aja? Ya kurang lebih sama. Sama ya. Ri, Baru sih, belum gabung udah berapa lama, Ri? berapa ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, Duluan Eri. dulu dari Ya, tahun lalu sih juga, tapi Oh. duluan ya. Berarti kamu yang paling muda di sini ya? Ya, Kamu pernah udah sini? Eri. Udah mau deh. 23. Yang maksudnya yang gabung, Ya, kamu ya? Oh, maksudnya yang paling terakhir masuk. Nah, kemarin nih si Doi ini berempat nih dapat jatah untuk dapat pelatihan dari kementerianan. Wah, pas saya mau jadi Iya. menteri kan? Menteri catur. Udah sertifikatnya udah disekolahin. Sebenarnya berlima yang Berlima ya. tapi saya nggak lolos. Dagangnya nggak lolos. juru infonya nggak lolos. Nah, nanti sama aku ya kalau ada Udi Jender ya nanti kita sama ajak aku ya, ajak. Saya kasih info. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa dapat kesempatan kayak gitu? Siapa yang mau jawab? Siapa menterinya? Ini menterinya. Ya, kemarin kenapa bisa berkesempatan dapat pelatihan untuk tentang manajer panggung itu Entar lu di dalam event tuh apa aja tuh? ada 3 skema. Yang pertama skema manajer panggung, Tata cahaya. tata cahaya, sama pimpinan produksi. Nah kebetulan Saya paling apa? Manajer panggung. Oh, manajer panggung. Sama berarti sama. Tapi kita nggak terima gitu. Ya. Lanjut. Kuotanya sedikit. Oh, kuotanya. Jadi kan saya ngasih info ke Oh, mereka, iya. mereka daftar saya belum. Oh, gitu. Terus di urutannya terakhir. Ya nanti ada kesempatan. Main affiliate berarti Ya, dia Bapak guys. Menteri tolong doakan kita ya. Oke, lanjut. Kan dapat info Ya. nih, kenapa akhirnya mengambil forum pendidikan yang itu? karena merasa Kan semua nih nggak Ya. kayak Coco nih orang joki. Sebenarnya ya, menurutnya orang bisa joki ya, nggak kayak gitu. Kenapa akhirnya memilih itu? karena mumpung ada kesempatan dan tidak semua orang bisa berada di kesempatan ini, udah kita semua bertekad ya udah daftar iseng aja. Sana yang diterima ya syukur dapat ilmu, kalau nggak ya udah mungkin belum Next time ya. Kenapa pingin banget ya, karena biar ada setidaknya tahu dasar sedikit, karena kita bakal kerja di dunia seperti ini, ada dasar yang kuat kita pegang dari pelatihan kemarin ya, lebih berani lagi lah Jadi legalitasnya jelas. ya. Nah, terus Cucu pertanyaan. Kenapa? Tiba-tiba beli laptop. Tiba-tiba beli laptop. Kalau waktu dulu manja loh. Aku beli laptop. Asik sih voice-nya. Mana remas ini, mana remas? Garansi. Nah, itu Danco, kenapa yang aku tahu kamu itu kan dari dulu kru drum tuh. Kok bisa tes ke lighting? Kenapa tuh? Ada ilham apa yang masuk tuh? Pengen aja sih. Maksudnya ya di Bali juga banyak band, maksudnya mungkin belum ada. Udah ada tapi jarang ya. Band yang bawa program lighting, walaupun saya belum bisa sih sebenarnya, cuman pengen belajar maksudnya biar ada maksudnya nanti teman-teman band biar
ada konsep untuk buat di lighting juga. Soundman udah banyak, nggak bisa ngalahin. Apalagi nih kayak gitu kan. Karena udah banyak soundman apalagi. Kan itu tentang lighting nih. Kenapa akhirnya di posisi kementerian membuat suatu pendidikan ngambil yang tidak di lighting, akhirnya ngambil itu. Awalnya niatnya pengen ikut di skema tata cahaya. Habis itu tak lihat ketentuannya harus minimal 3 tahun sudah sering memegang konsul mixer. Habis itu konsolnya laptop juga kita buat laptop harus sudah isi softwarenya tuh Grandma kalau nggak salah. Nah itu lumayan softwarenya. Yang jadi apa? oh driver dari sebuah mixer. Itu nah tak pikir kayaknya nggak mumpuni kalau ikut di skema tata cahaya. Kebetulan udah gabung di Alusan, udah kerja di show management di State Crew, dapat pengalaman udah 3 tahun lebih dah jadi State Crew. Kayaknya mending ngambil State Crew show management daripada nggak lolos. Akhirnya kamu Ke show management terima. Mantap sekali tuh guys. Sana banyak banget pelajaran. berapa hari deh? Dua hari. 2 hari? Full tuh 2 hari? Full dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 12 jam lah ya. 12 jam. Ngerjain PR lagi berapa jam? Aduh, Ada PR ya? Ada. Sampah kan kalau nggak Itu ada penilaian. Dan PR tuh sampai jam 1:30 pagi. PR-nya ngapain? Ya kita suruh bikin bedah naskah, schedule latihan sampai perform. Habis itu properti apa yang diperlukan. properti apa yang diperlukan sensor. Maksudnya kita di sana tuh dia diajarin dari pre-production sampai post-production. masuk di sana, masuk kelas tak. Maksudnya saya mikirnya wah dapat show manajemen untuk di konser nih. Ya, baru masuk materi teater. Kita jarang banget dapat show manajemen untuk di teater. Tapi pernah kan teater? Ya pernah dah. Sekali ya. Untuk pernah kan jadi ada gambaran. Ada gambaran. Dari bertiga ini Itu aja dapat teater aja pegang full spot dia aja udah bingung. Full spot A ke wing B gitu dah. Harus naskah harus hafal juga, harus tahu kayak gitu. Wah, Teater. mantap lah. Mantap sekali tuh teater. Terus kerennya mereka dengan kementerian yang buat, jadi fasilitasnya ditanggung semua. Lo semuanya datang. Mereka dapat di hotel yang nyaman untuk buat tugas. Gas. Untuk main-main. Laptopnya. Makanya saya ambil laptop. Jadi fasilitas. Tapi ini seleksi dulu. Oh, di seleksi. Ada seleksinya. Oh, ada seleksinya. Oh, berarti waktu pelatihan tuh bukan cuma kaliannya yang ikut berarti? Banyak. Oh, banyak tuh. Waktu pelatihan tuh sebelumnya tuh kita ngumpul CV dan segala macam. Nanti itu disaring lagi. Oh, gitu. Diakurasi lagi. Berarti ya kayak seleksi PNS ya? Hampir. Hampir ya. Kementerian. Kemana? Kementerian. Iya. Ntar lu, Rick, kamu tahu nggak kementerian apa yang buat event? Nah. Apa yang kemarin? Coba aja buka pamfletnya. Biar teman-teman tahu yang di bidang ini mengarah ke submenteri yang mana gitu. Yo guys, Tidak, kalau kamu mau minta support biar nak ngawur gitu lah. Ya. Kamu mau buat event mintanya ke Bu Sri Mulyani nggak nyambung. Nggak nyambung. Coba Ya. aja biar tahu tuh. Oh iya, lihat contohnya dulu. Kemarin yang menyelenggara gininya tuh pelatihannya tuh dari Kemenparekraf RI. Apa beda Kemenparekraf sama Bikraf? Kraft kan badan Dan mitra. ekonomi kreatif. Berarti masih Bikraf Kalau Kementerian ini. ya, Oh. Kraft itu daerah. Oh,
Kalau Parekraf ya dari kementeriannya. Apa? Parekraf. Kemen Kemen Apa Parekraf. bedanya Parekraf tuh sama Bekraf tuh? Baru dia jadi apa namanya si kementerian ini kan bapaknya intinya, Oh, Bekraf ini anaknya. anaknya ya. sama kayak Terus di daerah-daerah. kayak kementerian ada dinasnya. Ya. Oh, ini mantap sekali tuh guys. Oh, Apa Kemen Parekraf? Kan sebagai industri kreatif tahu nggak Parekraf? Kementerian pariwisata sebenarnya kreatif, Ekonomi Salah. kreatif. Ekonomi kreatif. Woi, makasih ya. mantap. Tantangannya untuk Indonesia tuh deh. Oh, BTW menterinya siapa itu ya? Sandiaga Uno. Wow. oh iya, yang bermarkas di Bali ya, Yo, hey. si bapak beliau. Kita berterima kasih dengan Bapak beliau untuk Bapak beliau. Bapak beliau. Ya, oke lah. Oh, Memberikan kesempatan teman-temannya. yo, hey, guys. Harusnya sering-sering Pak. Benar. Ya, biar juga ya orang audio di daerah-daerah tolong diperhatikan. Yo, guys. Tapi katanya bakal berlanjut sih katanya. Oh, Tenang Kadang sering ada, tapi nggak ada yang mau ikut. Ya. Nah, itu. kemarin ya kabarnya kalau lupa info dong mau. Nanti kita tulis di deskripsi di bawah ini guys. Ya, Apanya Lupa sih. Di bawah. ya. Doki yang makanan banget. Apa? Di bawah. Jadi terima kasih waktunya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di Bali mungkin bisa berpikiran lebih luas lagi dalam artian dalam sebuah event kamu tidak harus terlihat bro. Yo, hey. Benar. Jadi Harus ngeband. harus ngeband, harus jadi Harus. formen segala macam. Nggak harus gelar-gelar. Ya, nah, jadi kita juga di balik layar sebagai pekerja seni, pekerja seni, seniman, kita juga mungkin ada beberapa artis dalam per individu kerjaan yang mungkin kayak visual jogi kan dia buat karya juga. Yo, oke. Terus kita mixing di depan juga, orang lighting punya kegemaran masing-masing dalam berkreasi. Jadi kamu tidak harus kelihatan di depan untuk memajukan industri entertain yang ada di Bali. Yo, thank you banget Olesan. Sebagai penutup, Denan. 1, 2, 3. Oke guys, mungkin sekian untuk saya itu kita apa namanya itu pembicaraan kita. Mungkin ada saran dan masukan untuk teman-teman kita di yang nonton Yang nonton. segini. Untuk yang pengen bikin pertunjukan, entah pertunjukan apa itu, tolong diperhitungkan budgetnya. Nah, itu guys dicatat. Tolong diperhitungkan budgetnya guys. Sebelum digas-gas aja. Karena RAB itu penting guys. Jadi gengsi itu nomor sekian. So, ya, yang penting acaranya berjalan dengan sukses dulu guys. Ya, jadi kalau apa kapasitas kalian nih di level mana, sadari aja dulu. Nanti step by step kamu bisa menaikkan grade acaramu, pasti dapat momentum. Yo, Setiap iya. Yang penting benar aja dari awal dulu. Makanya nama channel kita Floor Plan. Semua berawal dari dasar. Yo, Yoi. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Thank you, Olesan.